Ya, dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita saat ini masih bersama Ibu Nina Sapti Triaswati, dan melalui sambungan telepon udah ada Ibu Susi Sudarman, pakar Amerika, studi kawasan Amerika dari Universitas Indonesia, dari universitas yang sama dengan Bu Nina sebetulnya. Bu Susi, selamat siang. Selamat siang. Bu Susi, ini kalau kita melihat Pilpres Amerika, ini boleh nggak kalau saya katakan bahwa ini di luar prediksi banyak orang untuk hasil sementara saat ini ya? Iya, betul. Karena kayaknya orang-orang yang memilih itu tidak tertera dalam polling-polling yang Seperti apa menurut Anda, Bu Susi? karena kita tidak bisa berperang dengan Cina dan negara-negara Asia tidak cukup kuat untuk berhadapan dengan Cina, dan Cina akan memanfaatkan kevakuman ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebaiknya Indonesia dan kawan-kawan ASEAN memperkokoh diri, memperdalam kerjasama sehingga ASEAN bisa menjadi batu sandungan bagi Cina. Andai kata Cina mau melakukan sesuatu, dia cukup takut dengan potensi pasar yang dijajakan oleh negara-negara ASEAN dan AFTA. Ya, ini kan menarik sebetulnya kalau kita bicara seperti yang disampaikan Bu Susi soal 9 Dash Line itu kan sebetulnya dari arbitrase internasional sudah diputuskan bahwa itu bukan milik Cina sebetulnya. Dan selama ini memang Amerika termasuk salah satu kekuatan yang apa namanya mendorong, menjaga supaya ini memang tidak terjadi penguasaan oleh Cina ya, Bu Susi ya. Ya. Tetapi kan enforcement-nya nggak ada, jadi sebetulnya Cina pesimisme di situ. Kalau Donald Trump akan terpilih, ini suasana keamanan regional ini terutama di Asia ini akan agak sedikit menghangat seperti itu. Betul, kalau kita tidak melakukan pekerjaan rumah dan membereskan ASEAN, memperdalam hubungan-hubungan antara negara ASEAN sehingga tidak dipecah belah oleh Cina. Cina cenderung melakukan hubungan bilateral agar ASEAN kelihatan terpecah. Itu yang harus dilawan dengan upaya-upaya diplomasi agar ASEAN tetap utuh. Dan lebih dari utuh, tapi lebih dalam lagi dalam artian urusan perdagangan, urusan security, ARF mungkin bisa dirintis menjadi fusion center untuk macam-macam kerjasama yang akan dibangun di sekitar situ, sehingga Cina dengan sendirinya, karena dia negara otoriter, kalau melihat pluralisme, respons yang diberikan oleh sebuah negara atau sebuah kawasan, dia sendiri akan ketakutan. Oke, baik Bu Susi Sudarman, terima kasih banyak Bu sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, Special Report Route to the White House akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.